Kenal presiden, tidak kenal Yesus, masuk neraka. Kenal jaksa agung, tidak kenal Yesus, masuk neraka. Kenal ketua komisi DPR RI komisi 3, tapi kalau tidak kenal Yesus, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Mel Atok mengatakan yang tidak kenal Yesus masuk neraka. Yang tidak kenal Yesus masuk neraka. Yang tidak kenal Yesus masuk neraka. Alhamdulillah saya kenal Yesus, Pak. Saya pernah menjadi Kristen. Dan sampai hari ini meskipun saya sudah menjadi Islam, saya masih kenal Yesus. Nabi Isa atau Yesus itu adalah orang yang sama. Dan saya sampai hari ini masih mengenal Yesus lewat Al-Quran. Al-Quran sangat menghormati, menjunjung tinggi Nabi Isa atau Yesus. Saya tidak kehilangan sosok Yesus. Orang Muslim semua tidak kehilangan sosok Nabi Isa. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Yesus itu yang berhak disembah atau tidak, dan bagaimana ucapan Yesus sendiri menanggapi hal ini, Pak. Kalau Bapak Pendeta Mel Atok dengan menggebu-gebu, dengan percaya sekali, yang tidak percaya Yesus masuk neraka, yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Ayatnya di mana, Pak? Coba sebutkan, apakah Yesus pernah mengatakan yang tidak menyembah aku masuk neraka? Mana ayatnya? Tak tunggu profesor, doktor, pendeta top sekalipun, tak tunggu ayatnya. Gak usah dari Al-Quran, silakan Anda buka Alkitab Anda. Di mana ayatnya Yesus mengatakan yang tidak menyembah aku, yang tidak menganggap aku sebagai Allah, yang tidak menganggap aku sebagai Tuhan, kalian masuk neraka? Mana ayatnya, Pak? Atau ayatnya Yesus mengatakan aku disalib menebus dosa kalian semua ini, setelah kamu percaya kepadaku dan menyembah kepadaku, kalian semua aku masukkan ke dalam surga. Mana ayatnya, Pak? Gak ada. Jadi Bapak Pendeta Mel Atok ini mengatakan yang tidak kenal Yesus masuk neraka, yang tidak kenal Yesus. Saya kenal Yesus, Pak. Sampai sekarang orang Islam masih mengenal Nabi Isa. Bahkan di dalam ayat lain di dalam Alkitab, Yesus mengatakan bahwa ini menarik ini. Anda mengatakan yang tidak kenal Yesus masuk neraka. Intinya kan bukan hanya kenal. Kalau kenal sih saya kenal, Pak. Lewat Al-Quran kenal Nabi Isa. Dulu saya waktu Kristen kenal, Pak. Kalau hanya kenal, orang Muslim sedunia ini kenal semua Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Yesus. Kenapa Yesus panggil Nabi Isa? Karena dulu orang Aramaik, bahasanya ibu itu tidak pakai us, Pak. Yeshua itu lebih dekat dengan Arab Isa daripada us yang bahasa Yunani itu. Yeshua itu bahasa Ibrani dari bahasa Aramaik, bahasa ibunya. Itu lebih dekat dengan bahasa Arab Isa. Dan agak jauh kalau dipanggil sebagai us, akhiran us, Yesus itu ejaan dari bahasa Yunani. Karena kenapa saya katakan tadi kalau hanya kenal saja, semua banyak yang kenal. Tapi sebetulnya Bapak Pendeta Mel Atok itu intinya bukan hanya kenal, tetapi yang menyembah Yesus, yang mengatakan Yesus itu Tuhan, yang mengenal Tuhan Yesus. Bukan hanya kenal saja. Kalau kenal saja umat Muslim sedunia kenal. Lewat mana? Lewat Al-Quran. Di sana disebutkan Nabi Isa, kenal semua. Nabi Isa dihormati oleh umat Muslim juga. Tapi masalahnya apakah Nabi Isa ini Tuhan? Nah, itu yang jadi masalah. Karena Bapak Mel Atok mengatakan kalian yang nggak kenal Yesus masuk neraka. Wah, ini kalau dikampanyekan seperti itu kan orang-orang banyak terkecoh. Orang-orang Muslim yang murtad itu kan, wah aku nanti masuk neraka ini kalau tidak kenal Yesus. Jadi orang-orang bisa bimbang imannya dengar khotbah dari Bapak Pendeta Mel Atok, ya. Maka saya katakan di sini, coba Anda buka ayatnya. Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal,
Hidup yang kekal itu apa, Pak? Hidup yang kekal itu adalah masuk surga. Dia tidak masuk neraka, Pak. Kalau masuk neraka kan mati dia. Ini hidup yang kekal. Hidup kekal itu masuk surga, mendapatkan kemuliaan, kegembiraan, kesenangan. Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 di sana mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dengan kata lain, inilah hidup yang kekal itu bahwa kamu ini kenal kepada Allah yang Esa, dan kenal Yesus ini sebagai utusan. Itu intinya, Pak. Ini ucapan Yesus. Jadi apa yang dikhotbahkan oleh pendeta Mel Atok bertentangan dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Karena di sana disebutkan inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi siapa di sini yang utusan dan siapa yang mengutus? Ya kan? Di mana-mana Yesus mengajarkan Allah itu Esa, Allah itu Esa, sembahlah Allah. Itu ucapan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan orang-orang untuk menyembah dirinya. Jadi kalau Bapak Mel Atok mengatakan yang tidak kenal Yesus masuk neraka, ucapan siapa dulu ini? Ini kan ucapan Bapak Pendeta Mel Atok, sedangkan ucapan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi kan enggak seperti itu, Pak. Injil Yohanes 17 ayat 3 mengatakan inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya, semoga paham. Kalian jangan bingung, Yesus hanya utusan. Abaikan ucapan pendeta Mel Atok yang mengatakan tidak kenal Yesus masuk neraka. Yesus mengajarkan ini, kalau Anda mau masuk surga, inilah hidup yang kekal itu, kalian harus mengenal Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Demikian dari saya, ayo bijak, ayo pintar. Wassalam.